Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan GBI New Life Community pagi ini diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, senang menjumpai saudara dalam renungan pagi ini. Bersyukur ada selalu yang menuntun kita dalam hari-hari ini, dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Nah, saya beri judul daripada firman Tuhan pagi ini, selain Engkau tiada yang lain kuingini di bumi. Nah, lagu tadi mengingatkan kita bahwa di bumi ini hanya satu-satunya yang kita ingini adalah Tuhan. Karena ciptaan dimaksudkan untuk dinikmati pencipta. Nah, pagi ini saya ambil dari buku Petrus, 1 Petrus ayat 17. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan kepada saudara. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ternyata dunia ini sekalipun menjanjikan hal yang nikmat, ternyata dunia ini sekalipun menjanjikan atau menyodorkan hal yang membuat kita bahagia, sekalipun dunia ini kayaknya seperti menawarkan segala apa yang kita inginkan, tapi hanya satu yang perlu kita pikirkan sebagai orang percaya: jangan mengingini apa yang ada dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata pada pagi ini bagi kita hanya penumpang di dunia ini. Di buku yang lain berkata musafir. Di buku yang lain juga, di bagian buku yang lain di firman Tuhan katakan kita hanya pendatang dan perantau. Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan ini sangat singkat. Itu sebabnya selama hari-hari kita di bumi ini mestinya harus kita isi dan kita maknai, karena kehidupan kita di bumi ini merupakan kesempatan. Nah, jika kita tidak memaknai kesempatan ini yang memposisikan kita, yang menempatkan kita pada akhir nanti kehidupan kita di hanya dua tempat yang dituliskan Alkitab, sorga dan neraka. Karena ada bagian yang tak kita sentuh, yaitu bagian menikmati hadirat Tuhan. Memang dunia ini menawarkan semua apa yang enak, yang baik, yang rasa-rasanya membuat kita bahagia. Tapi itu hanya sementara, tapi itu hanya semu. Yang pertama saya catat bahwa hidup ini hanya sementara di bumi ini. Itu sebabnya jika kita tidak memaknai hari-hari kehidupan ini sebagai penumpang dan pendatang, maka kita akan kehilangan hari-hari yang kita lalui tanpa berbekas. Karena satu hal yang dibuat iblis dalam kehidupan hari-hari ini, dalam kehidupan orang percaya, adalah menghilangkan realitas neraka dalam kehidupan kita. Boleh tempat tidur saudara nyaman, boleh ruangan tempat tidur saudara nyaman, boleh ruangan saudara bekerja nyaman, tapi itu bukan satu yang dapat membahagiakan kita. Yang membahagiakan kita tentunya satu-satunya adalah ketika kita menyatu dengan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kita dalam hari-hari ini sudah menyatu dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, menyatu dengan Tuhan bukan hanya dalam peribadatan hari Minggu ke gereja memuji menyembah Tuhan, kelihatan rohani. Menyatu dengan Tuhan bukan berarti kita memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan. Menyatu dengan Tuhan bukan berarti menikmati berkat-berkat Tuhan yang tersedia. Tapi menyatu dengan Tuhan adalah satu kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan.
adalah satu kehidupan yang pasti disita oleh Tuhan dari kita. Karena itu bentuk iman kita kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Jangan kita sangka ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita merampas semua apa yang kita butuhkan di dunia ini dari Tuhan. Tapi ketika kita beriman kepada Tuhan, hidup kita dirampas sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, maknailah kehidupan ini dengan sebuah perjuangan yang memperjuangkan keselamatan dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Maka kita harus perjuangkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang untuk memaknai keselamatan kita. Kita berusaha untuk hidup tidak cacat dan bercelah di hadapan Tuhan. Maka bagian satu-satunya ketika kita mengingini Tuhan, tiada yang lain dalam hidup ini. Maka ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan telah mengingini seluruh kehidupan kita. Maka ketika Tuhan mengenal kita, maka hidup kita menjadi hidup yang berkenan. Demikian firman Tuhan pagi ini. Saya berdoa buat umat Tuhan pagi ini. Bapa di surga, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu bagi umat Tuhan untuk mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat kami menetap. Dunia ini bukan tempat yang nyaman bagi kami. Dunia ini hanya sementaraan. Tapi dunia ini menentukan langkah kami di kegagalan. Tolong umat-Mu Tuhan, supaya hari-hari ini Tuhan memikirkan bahwa hidup ini harus dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap aktivitas umat-Mu pagi ini. Berkati apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan. Kalau mereka memikirkan kerajaan Allah, maka semua yang mereka butuhkan ditambahkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin.